Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefbrina dengan NIM 6421362 dari kelas 646A37 Manajemen dari Kampus Pemuda yang ingin berbagi tutorial mengenai penggunaan aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tutorialnya. Teman-teman sudah membuka aplikasi SPSS dan tampilannya seperti ini. Kita masukkan eh, variabelnya di sini. Karena saya telah mengumpulkan data variabel X1 dan X2 serta Y. eh, di sini saya tampilkan untuk hasil data dari kuesioner yang udah saya sebar. Ini adalah tampilan data kuesioner yang sudah saya sebar ke 35 responden dengan pertanyaan di mana X1-nya itu terdiri dari 6 pertanyaan dan X2-nya ini terdiri dari 6 pertanyaan juga, dan yang terakhir ini ada Y sebanyak 6 pertanyaan. Setelah itu kita totalkan semua X1, X2, total Y dan total skor. Total skor ini didapat dari hasil dari X dan Y. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini eh, teman-teman bisa memasukkan data variabel yang tadi, X1, X1, X2, 1, X2, 2, X2, 3. Untuk Y2, Y3. Selanjutnya ini ada total dari X1, total dari X2, total Y, dan yang terakhir ada skor. Dan selanjutnya di sini kita turunkan desimal untuk mengurangi angka di belakang koma.
Dan untuk make sure-nya ini kita ganti ke nominal. Dan setelah semuanya selesai untuk pengisian variabel view-nya, kita bisa masukkan data dari eh, Microsoft Excel yang telah dibuat. Lalu kita copy dan pindahkan ke SPSS. Ini adalah tampilan data yang telah kita masukkan. Selanjutnya ada tahap pengujian, di mana tahap pengujiannya ini kita bisa mencari apakah data ini sudah valid atau belum, yaitu analyze, relate, dan befriend. Untuk data uh, ini ini datanya semua. Kan tadi kan ini dari sisi kiri, kita pindahkan ke sisi kanan, lalu kita klik OK.
Ini kita copy yang tadi. Setelah datanya sudah kita pindahkan, kita klik Analyze untuk mencari validasinya. Correlate dan Beaverage. Di sini kita pindahkan ya. Ini udah dipindahkan ke sisi kanan. Sebelumnya ini dia berada di sisi kiri. Lalu kita pindahkan ke sisi kanan, klik OK. Dan ini adalah hasil dari korelasi uji validitas. Dari hasil korelasi ini, total semua pertanyaan ini telah valid. Kenapa bisa dikatakan valid? Karena dari tabelnya itu, karena dari hasil X1-nya ini, kita lihat, ini salah satu contohnya, X1-nya ini, total skornya itu sebesar 587. 587 ini dikatakan valid karena R-tabelnya itu eh, R-tabelnya itu sebesar 0,338. Ini kita bisa lihat dari data R-tabelnya dengan mencari eh, jumlah responden dikurang 2 dan mencari total pengurangan itu sebesar 33 di R-tabelnya. Karena di sini R hitungnya ini sebesar 587 dan total R tabelnya itu sebesar 0,338, maka dikatakan valid karena R hitungnya ini dia lebih besar. Ini dari hasil ini semua pertanyaan ini dikatakan valid ya karena lebih besar dari jumlah R tabelnya. Dan selanjutnya eh, kita bisa melihat untuk realibi- rehabilitasnya. Rehabilitasnya ini kita bisa cari per variabel, di mana variabel X1-nya ini kita lihat analyze, scale, dan reliability. Di sini kita pindahkan, tunggu ya. Ini karena kita mau mencari si variabel X-nya, maka dari X1 sampai X16 ini kita pindahkan dan klik OK. Di sini kita bisa melihat berapa eh, X1-nya ini. X1-nya ini sebesar 0,686. 0,86 ini bisa dikatakan reliable karena lebih besar dari 0,6. Dan selanjutnya ini kita bisa melihat eh,
Ini adalah jumlah yang tadi reliable-nya untuk X1 karena lebih besar dari 0,6 dan selanjutnya ini ada reliability untuk X2-nya. Caranya masih sama seperti yang tadi, analyze, scale, reliability, dan kita pindahkan dulu yang X1-nya, lalu kita cari untuk X2-nya, dan kita pindahkan lagi. Di sini kita bisa melihat jumlah dari X2-nya. X2-nya ini sebesar 0,737. 737. Ini bisa dikatakan reliable karena karena kon- karena nilai alfa yang dihitungnya ini lebih besar dari batas nilai alfanya. Dan yang terakhir ini kita bisa mencari reliabilitasnya untuk variabel Y. Caranya masih sama seperti yang tadi. Analyze, scale, reliable. Ini kita pindahkan lagi ke sisi kiri. Dan kita masukkan untuk variabel Y. Klik OK. Dan kita lihat hasil untuk variabel Y-nya ini berapa. Untuk variabel Y-nya ini, nilai alfa hitungnya itu sebesar 0,835. Karena 0,835 ini lebih besar dari 0,6, maka untuk variabel Y ini dikatakan reliable. Untuk penjelasan tentang validitas dan reliability ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.